Kita patut bersyukur atas anugerah dan cinta kasih-Nya yang begitu luar biasa. Kurang lebih 1 tahun kita dipelihara oleh Tuhan. Kita dilindungi oleh Yesus. Sehingga malam ini di room ini kita bisa merayakan Natal. Walaupun kita berbeda tempat, namun kita disatukan oleh kasih Kristus yang sungguh luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Sobat-sobat yang terkasih, saya tidak bicara bayi Natal karena Yesus bukan bayi Natal lagi. Tapi Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang mengatasi alam semesta. Sehingga malam ini kita merayakan Natal dengan suasana mau dipulihkan Tuhan. Sebab ada banyak orang Kristen merayakan Natal tapi tidak mau dipulihkan oleh Tuhan, saudara. Maka semuanya itu akan sia-sia. Sebab itu mari malam ini kita renungkan bagaimana kita merayakan Natal atau merayakan kelahiran Yesus yang ditetapkan pada tanggal 25 Desember. Walaupun itu adalah hari Dewa Matahari, tapi ditetapkan sebagai hari raya Natal. Dan sampai hari ini para ahli teologi pun tidak tahu kapan itu Yesus lahir atau tanggal berapa Yesus lahir. Dan memang itu kedaulatan Tuhan untuk membuktikan bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Sehingga sampai hari ini para ahli teologi pun tidak tahu kapan tanggal berapa Yesus lahir. Namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita tahu bahwa Yesus pernah lahir, saudara. Makanya di bulan Desember adalah bulan di mana kita menyambut merayakan Natal mulai dari tanggal 1 Desember malam ini dan seterusnya. Bahkan kami di Kupang pun sampai bulan Januari, bulan Februari pun masih merayakan Natal, saudaraku yang kekasih. Nah, sobat-sobatku yang terkasihi dalam Kristus, kita merayakan Natal, kita harus siap dipulihkan. Ayat 21 tadi berkata, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Apa-apa yang harus dipulihkan Tuhan, saudara? Apa-apa yang harus dipulihkan Tuhan, saudaraku yang kekasih? Yang pertama, pikiran kita harus dipulihkan Tuhan. Amin, saudara. Banyak orang Kristen merayakan Natal, tapi pikirannya tidak dipulihkan Tuhan. Di rumahnya ada tuak, di rumahnya ada alkohol, saudara. Ini membuktikan dia merayakan Natal, tapi pikirannya belum dipulihkan Tuhan. Orang-orang yang merayakan Natal itu harus ada di dalam pemulihan, supaya saudara dan saya menikmati hadiratnya, menikmati rencananya, menikmati perlindungan, kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita tidak dipulihkan Tuhan, maka sia-sialah kita merayakan Natal, saudaraku yang kekasih. Jadi apa yang akan dipulihkan Tuhan? Yang pertama adalah pikiran kita harus dipulihkan Tuhan, saudara. Kalau pikiran kita dipulihkan Tuhan, maka kita merayakan Natal, saudara yang kekasih, dengan penuh kemuliaan Tuhan. Kita pakai memuji Tuhan, kita pakai menyembah Tuhan, saudara.
Tapi sayangnya masih banyak orang Kristen yang merayakan Natal tapi pikirannya tidak dipulihkan Tuhan. Dia hidup di dalam kejahatan, dia hidup di dalam alkohol, dia hidup di dalam perzinahan, dia hidup di dalam berbagai macam hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, saudara. Tapi setiap tahun Natal dia ikut Natal, setiap tahun Natal dia ikut Natal, saudara. Tapi pikirannya tidak pernah berubah. Pikirannya adalah pikiran yang tidak memuliakan Tuhan. Pikirannya selalu jahat, saudaraku yang kekasih. Pikirannya itu tidak pernah menyenangkan Tuhan, saudara. Dia hanya ikut-ikut rame saja, saudara, merayakan Natal, saudara kekasih. Tapi sayangnya pikirannya itu sama sekali belum dipulihkan Tuhan. Makanya malam ini dalam suasana merayakan Natal dalam room ini, saya rindu semua yang mendengarkan firman Allah malam ini harus siap dipulihkan. Yang pertama, pikiran harus dipulihkan Tuhan, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, masih banyak orang Kristen yang merayakan Natal, tapi mereka masih pergi omong-omong di kuburan, masih pergi siram rampe di kuburan. Saya tidak tahu di tempat yang lain, tapi kami di tempat di NTT ini, saudara, masih banyak, saudara, pas mau merayakan Natal mereka pergi ke kuburan, ngomong-ngomong di kuburan, saudara kekasih. Padahal orang mati sama orang hidup tidak ada hubungan lagi, saudaraku yang kekasih. Jadi kita merayakan Natal ini siap dipulihkan Tuhan. Amin, saudara. Pikiran kita itu harus dipulihkan Tuhan. Kita tidak bisa merayakan Natal dengan pikiran-pikiran yang masih pikiran lama, pikiran yang berdasarkan tradisi-tradisi, saudara. Ya, kami kalau di NTT itu masih seperti itu, banyak sekali, saudara, yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Jadi saya rindu malam ini kita merayakan Natal, yang ulang tahun, yang punya ulang tahun itu Tuhan Yesus. Amin, saudara. Jadi yang kita buat itu adalah untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Yang kita kerjakan hanya untuk menyenangkan Yesus, saudara. Tapi sayangnya banyak orang Kristen merayakan Natal, yang mereka puji bukan Yesus, mereka puji adalah bagaimana supaya punya keadaan yang baru, baju yang baru dan sebagainya, saudara. Dan akhirnya Yesus itu dinomor duakan, saudara yang dikasih. Makanya pikiran harus dipulihkan. Amin, saudara. Kalau pikiran tidak dipulihkan, maka setiap merayakan itu akan sia-sia, saudaraku. Makanya saudara yang dikasih dalam nama Yesus, dalam Matius 15, saudara yang dikasih, ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, ya, pembunuhan, persinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang, saudara. Kita melihat di sini banyak orang Kristen tiap tahun merayakan Natal, tapi pikirannya tidak berubah, saudara kekasih, sehingga muncul berbagai macam kejahatan, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak dipulihkan, pikiran mereka tidak dipulihkan, sehingga mereka punya pikiran-pikiran dursila, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor yang selalu menguasai mereka, walaupun mereka merayakan Natal, walaupun mereka mengikut ibadah Natal. Tapi kalau pikiran mereka tidak mau dipulihkan Tuhan, maka sia-sialah apa yang mereka buat, saudara yang kekasih. Amin. Haleluya. Ya, haleluya. Jadi mari kita lihat di sini supaya kita merayakan Natal ini sungguh kita mau dipulihkan Tuhan, saudara yang kekasih. Nah, yang kedua, apa yang harus dipulihkan? Yang kedua, kasih harus dipulihkan. Amin, saudara. Pikiran harus dipulihkan. Amin. Yang kedua, kasih harus dipulihkan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Mari kita merayakan Natal dengan kerendahan hati. Amin, saudara. Kita bersyukur atas anugerah dan cinta kasih Tuhan.
Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Makanya banyak orang-orang yang bukan Kristen, mereka heran, masa kok Allah jadi manusia? Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 firman Allah berkata, di sorga itu ada 3, Bapa, Firman dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu, dan hasilnya itu Yesus Kristus Firman itu datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia, saudara kekasih, untuk berbicara kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya mengerti tentang karya keselamatan, bahwa kehidupan ini tidak akan bisa sampai kepada kekekalan jika tidak ada pengampunan oleh darah Kristus. Amin, amin, haleluya. Jadi kita bersyukur, kita diampuni oleh darah Kristus, maka kita punya kasih harus dipulihkan. Amin, saudara. Sebab kalau kasih tidak dipulihkan, saudara yang kekasih, maka orang-orang itu akan hidup, ya, cemburu tidak salah, tapi cemburu buta itulah yang jadi masalah, saudara. Ya, cemburu buta itu akhirnya jadi kacau, jadi hancur, saudara. Selalu curiga, dan ini bahaya, saudara yang kekasih. Jadi saudara, kasih harus dipulihkan. Kasih tidak cemburu, tidak memegahkan diri, ya saudara, dan tidak sombong, tidak angkuh, saudara. Ada banyak orang-orang Kristen yang begitu sombong, begitu angkuh, saudara. Sombong artinya mereka selalu menilai diri mereka secara berlebihan, saudaraku yang kekasih. Sehingga mereka merayakan Natal bukan memuliakan Yesus, tapi cuma sekedar. Kenapa? Karena kasih itu tidak dipulihkan, saudara. Nah, saudara, jadi Tuhan tidak mau kita sombong. Amin, saudara. Tuhan mau kita merayakan Natal dengan satu kerendahan hati yang sungguh luar biasa, bahwa kita ada karena anugerah, kita diselamatkan karena anugerah. Makanya sekarang saudara, kita datang menyembah Yesus. Tadi pagi saya live, ada orang bertanya kepada saya, bilang, kenapa tidak menyembah Allah langsung, kok sembah manusia? Saya bilang sama dia, kami menyembah Allah yang benar, yang datang dalam rupa manusia, namanya Yesus. Karena dalam Yohanes 14 juga di situ Yesus berkata bahwa Dia dan Bapa satu, dan Dia adalah Bapa itu sendiri, saudara. Jadi kita tidak salah menyembah Allah. Amin, saudara. Tidak salah menyembah Allah. Jadi mari yang ada di room ini, yang hadir di room ini, saudara kekasih, kurang lebih ada 11.000 lebih yang like, saudara. Di sini saya rindu saudara dan saya merayakan Natal dan siap dipulihkan, karena firman Allah berkata tadi, Kristus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Dan apa-apa yang harus dipulihkan Tuhan, saudara, pikiran dipulihkan Tuhan. Yang kedua, kasih dipulihkan Tuhan, saudara kekasih. Kenapa? Karena di ayat yang ke-7, saudara, kasih itu adalah ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, saudara, ya, dan sabar menanggung segala sesuatu, saudara. Jadi perhatikan, kasih harus dipulihkan, saudara. Orang yang punya kasih yang dipulihkan Tuhan, saudara yang kekasih, dia selalu percaya, saudara. Walaupun kehidupannya banyak tantangan, banyak persoalan, tapi dia tetap percaya akan pertolongan Tuhan, tetap percaya akan kuasa Tuhan. Malam ini kita merayakan Natal, bukan Yesus lagi lahir sebagai bayi Natal. Malam ini kita rayakan Natal, Yesus adalah Raja dari segala raja. Dia sementara tinggal di sorga, tapi kita di bumi gerejanya memuji Tuhan, merayakan kelahirannya, karena dia pernah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Makanya kita siap dipulihkan. Kasih harus dipulihkan. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Kasih menutupi segala sesuatu. Kadang-kadang banyak orang Kristen saling fitnah, saling gosip, tapi dia rayakan Natal terus, saudara. Nah, ini kan kasihnya tidak dipulihkan Tuhan, saudara. Harus dipulihkan Tuhan, saudara. Jadi tidak ada lagi simpan kebencian, saudara, tapi bagaimana kita saling mengasihi satu dengan lain, kita saling mendoakan satu dengan lain dimanapun kita berada. Lewat modern atau zaman modern ini kita bisa saling kenal, walaupun tidak bisa bersama-sama di satu tempat, tapi kita bisa saling kenal lewat
dunia maya seperti ini, kita bisa saling sama-sama memuji Tuhan, saling sama-sama menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, saudara. Karena ini waktunya sudah sangat singkat, saudara. Iblis tidak akan pernah tinggal diam. Iblis akan terus bekerja, saudaraku yang kasih, untuk membawa banyak manusia kepada neraka, saudara. Namun saudara dan saya tetap percaya dalam suasana merayakan Natal malam ini, mari kita pulihkan pikiran kita, pulihkan kasih kita, saudara, supaya kita semakin semakin berkenan kepada Tuhan, semakin hari semakin dicintai oleh Tuhan, saudara. Makanya ketika kasih kita dipulihkan Tuhan dalam suasana Natal ini, saudara, maka saudara dan saya menjadi orang-orang yang paling bahagia. Amin, saudara. Amin. Ya, saudara. Yang ketiga, apa yang harus dipulihkan Tuhan? Pertama pikiran, kedua kasih, yang ketiga hati harus dipulihkan Tuhan. Amin, saudara. Ada begitu banyak orang hidup dengan hati yang panas, hati yang penuh dengan kepahitan, hati yang penuh dengan kebencian, saudara. Walaupun dia merayakan Natal, tapi hatinya itu tidak ada damai sejahtera, saudaraku yang kekasih. Makanya saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, hati ini harus dipulihkan Tuhan. Kalau hati tidak dipulihkan Tuhan, maka saudara, iblis sedang mengintip, saudaraku yang kekasih. Kenapa terjadi pembunuhan? Kenapa terjadi perceraian? Kenapa terjadi berbagai macam kejahatan? Karena hatinya tidak dipulihkan Tuhan, saudara. Tapi kalau hatinya dipulihkan Tuhan, itu sungguh luar biasa kasih Tuhan mengalir dalam hidupnya. Amin, saudara. Jadi mari malam ini dalam suasana Natal, dalam suasana merayakan Natal malam ini, kita semua yang ada di room ini, saudara, kita bersyukur, saudara, punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang luar biasa, yang memilih saudara dan saya, yang memanggil saudara dan saya, sehingga malam ini kita bisa melayani Tuhan, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, saudara. Semua ini karena Tuhan memilih saudara dan saya terus dipulihkan oleh kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga ketika saudara dan saya memiliki hati yang sudah dipulihkan Tuhan, saudara, maka apapun masalah yang kita hadapi, pasti kita kuat menghadapinya, saudara, karena Tuhan selalu hadir dalam hati yang sudah dipulihkan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Makanya mari saudara, apapun masalah yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, mari dalam suasana menyambut Natal malam ini, Yesus Kristus ada tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Maka saudara dan saya harus siap dipulihkan Tuhan, hati kita siap dibersihkan oleh Tuhan, hati kita siap dipulihkan oleh Tuhan, saudara, sehingga saudara dan saya memiliki hati yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hati yang penuh dengan damai sejahtera, hati yang penuh dengan sukacita, saudara yang kekasih, sehingga saudara dan saya memiliki wajah yang berseri-seri, karena itu terpancar dari hati yang bersih, terpancar dari hati yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, saudara. Makanya dalam suasana Natal malam ini, saudara, mari kita izinkan Roh Kudus mengalir di hati kita, kita izinkan kuasa Tuhan mengalir di hati kita, saudara, agar kita dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa, sehingga apapun masalah hidup yang kita hadapi, kita akan kuat, saudara yang kekasih. Kita tidak akan stres, kita tidak akan frustrasi, saudara. Kenapa? Karena hati kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Itu yang membuat saudara dan saya semakin kuat, dan membuat saudara dan saya semakin membawa damai, bukan saja pas hari Natal, tapi sepanjang hari, sepanjang bulan kita membawa damai, karena hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera dari Roh Kudus yang mengalir dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi kita tidak hanya bawa damai bulan Desember. Kadang-kadang orang bilang bulan Desember bulan baik, jadi kita baik-baik saja. Nanti sudah habis bulan Desember tidak baik-baik lagi, saudara. Ya, nah ini satu pemahaman yang keliru karena hatinya belum dipulihkan Tuhan. Tapi kalau hatinya sudah dipulihkan Tuhan, bukan saja bulan Desember, setiap bulan dia selalu membawa damai Natal. Amin, saudara. Ya, selalu membawa damai Natal, saudara. Jadi jangan tunggu Desember baru kita bilang damai Natal. Ya, kadang-kadang saya lihat orang-orang baku marah pas Desember baru baku damai karena pas Natal, saudara. Habis Natal dia musuh lagi, saudara yang kekasih. Nah, saudara, ini kan hatinya tidak
dipulihkan Tuhan, saudara. Ya, Tuhan tidak mau seperti itu. Baik kalau kita mati pas Desember, ya kalau kita mati pas Desember kita ya selamat. Tapi kalau mati pas bukan bulan Desember karena tidak ada damai lagi, kita masuk neraka semua. Sebab itu mari damai Natal itu ada sepanjang hari. Amin, saudara. Ya, ada sepanjang hari. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, saudara. Ya, yang keempat, saudara yang kekasih, apa yang harus dipulihkan? Rumah tangga harus dipulihkan. Amin, saudara. Ada banyak keluarga istrinya rajin gereja, suaminya malas gereja. Ada anak-anak rajin gereja, orang tuanya malas gereja, saudara. Ya, jadi kebanyakan orang Kristen itu menjadi Kristen musiman. Kalau Natal baru penuh gereja, tahun baru baru penuh gereja, perjamuan kudus baru penuh gereja, nikah baru masuk gereja. Setelah itu tidak pernah gereja lagi, saudara. Tapi kalau rayakan Natal, dia mau rayakan Natal, saudara, tapi pemalas gereja. Ya, gimana? Ini kan belum dipulihkan, rumah tangganya belum dipulihkan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jadi pulihkan rumah tangga itu harus dipulihkan Tuhan, saudara. Seperti Yosua 24 ayat 15, firman Tuhan berkata dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, garis bawahi, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, saudara. Nah, ini bicara pemulihan, saudara. Jadi mari saudara kekasih, kita terus membawa rumah tangga kita kepada Tuhan, saudara. Kita berdoa bagi suami yang mungkin masih malas, atau keluarga yang lain masih malas. Mari kita berdoa supaya mereka dijamah oleh Roh Kudus dalam suasana merayakan Natal malam ini. Ingat, kita tidak merayakan bayi Natal, tapi kita merayakan Yesus yang tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Dia akan mendengar doa kita, dia akan menolong kita, saudaraku yang kekasih. Makanya mari membawa keluarga kita kepada Tuhan. Kita terus bergandengan tangan memuji Tuhan, terus menyembah Tuhan, saudaraku yang kekasih. Karena dia Bapa yang baik, sangat mengasihi saudara dan saya, saudaraku, saudara yang kekasih. Amin. Jadi masih banyak. Ini perlu dipulihkan sebelum Yesus Kristus datang kembali atau menjemput kita. Tuhan mau pulihkan kita. Amin, saudara. Tuhan mau pulihkan, saudara. Amin. Makanya pemulihan yang ketiga tadi adalah yang pertama pikiran, kedua kasih, ketiga tadi hati, dan keempat ini adalah rumah tangga kita harus siap dipulihkan Tuhan. Jadi saudara, bagaimana dipulihkan Tuhan? Mari ada mesbah doa setiap pagi. Amin, saudara. Kita sebelum beraktivitas kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta campur tangan Tuhan. Kita minta Tuhan pimpin setiap langkah hidup kita. Kenapa? Kalau kita menang doa satu hari, maka kita akan menang hidup dalam satu hari, saudara. Jadi doa itu sangat penting. Makanya kita keluarga, saudara kekasih, harus terus mau tekun berdoa, saudara. Dan yang terakhir, yang kelima, yang terakhir, saya tidak lama-lama berkhotbah, saudara yang kekasih. Yang kelima, saudara, adalah perkataan dan perbuatan harus dipulihkan. Amin, saudara. Amin. Kadang-kadang kita ngomong lain bikin lain. Ya, saya kadang-kadang melihat di lapangan ya seperti itu, saudara. Ya, kadang-kadang di gereja haleluya, di rumah halilintar.